Kalau dalam 1 minggu ini kamu belum bisa membayar uang kuliah, sementara kamu tidak diperbolehkan untuk kuliah. Saya cuma gara-gara belum bayar kuliah aja saya nggak bisa kuliah, Bu. Itu sudah menjadi peraturan kampus. Kasih saya waktu 2 minggu. Kamu sudah saya kasih waktu perpanjangan 1 bulan. Tapi kamu belum bayar juga. Saya ingatkan sekali lagi, waktu kamu tinggal 1 minggu. Kak! Woi, kenapa muka lo, ha? Udah jelek, makin jelek lo. Nggak asik lo. Terus sekarang lo mau gimana? Ya tolongin lah, Andre. Ntar dulu deh. Lo tahu kan gue gak ada duit sebanyak itu. Kan lu bisa minjem sama orang tua lu, ayo dong. Ya, lo kayak baru temenan sama gue sehari. Lo kan tahu gue lagi di blacklist sama bokap. Lo kenapa gak minjem Feby aja sih? Gak mungkin. Kalau gue minjem sama Feby, terus dia nanya sama gue, Bang, uang kuliah kamu kemarin kemana? Terus gue bilang gitu, uangnya dipakai buat ngadain pesta ulang tahun kamu. Iya, yang ada dia marah. Udah, lo bisa pinjam sama siapa gitu, pinjemin dong. Alah, Andre. Ya, ini gue lagi mikir sebentar. Mikirnya gak usah kelamaan. Gak. Sebenarnya gue ada kenalan. Dia emang orangnya suka minjemin duit gitu. Tapi pakai bunga. Nggak apa-apa, pakai bunga, mau bunga gede mau bunga kecil nggak apa-apa. Bener lo. Ih, daripada gue nggak kuliah. Gue coba telepon ya. Halo bang. Bang aku bang. Ini bang, biasa bang. Bisa ketemu nggak bang sebentar bang? Biasa bang. Pinjam duit. Wih, boleh? Mantap. Oke bang, kalau gitu aku meluncur ke sana nih bang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apaan bang? Kau? Ya, harus mau jadi pacar sementara adekku. Nggak mungkin. Mungkin. Tapi terserah. Kalau memang kau tak mau, aku tak memaksa. Terserah. Gini bang. Sebenarnya maksudnya gimana nih bang? Pacar sementara gimana bang? Jadi begini. Aku punya adik perempuan. Namanya Tika. Nah, aku tak pernah melihat dia itu pacaran atau dekat dengan laki-laki.
sementara Jodohin aja sama orang lain. diam kau. Kalau aku lagi bicara, tak boleh kau memotongnya. Paham kau? Gue udah bilang kan gadain motor. Sementara nenekku sakit-sakitan karena dia sudah tua dan dia ingin melihat cucunya yang perempuan punya pasangan atau pacaran. Paham? Paham gak lo? Bang, sebenarnya saya nggak paham sih bang. Jadi maksudnya sekarang, ini teman saya ini suruh pacaran sama adiknya abang sampai nenek abang meninggal. Mak! Maksudnya sampai nenek abang sembuh. Oh ya ampun, kirain bang. Kalau sampai neneknya sembuh mah aman. Nenek-nenek kan masuk angin doang, 3 hari sembuh. Udah. Berputar dong. Berputar. Putar. Di belakang sih masih aman bang. Nah, cakep ini. Iya lumayan. Selfie dulu lah kita. Aku belum selfie nih. Hah, selfie. Ini selfie. Hai. Ayo, Bang. Senyum kau, yang tegang itu muka kau. Ya masalahnya nggak mungkin, Re. Nggak mungkin. Terus lu mau gimana, ha? Lo ada cara lain nggak? Coba gue tanya. Nah, bingung diri kan lo? Kalau menurut gue sih, sekarang ini satu-satunya jalan buat nyelamatin lo. Mau lo nggak kuliah lagi? Jualan somai lo depan sono. Gih, gue si Oga. Mikir kan lo? Coba lo bayangin, kalau sampai bokap nyokap lo tahu, dipecat lo jadi anak. Belum lagi kalau si Feby tahu. Panjang umur kan? Jangan sampai dia tahu. Oh, gue bilangin. Hai, Feb. Hai, Andre. Harga, sayang kamu kemana aja sih? Aku teleponin kamu dari tadi, handphone nggak aktif. Nggak aktif. Oh, lobet sayang. Aku lupa ngecas. Maaf. Aku mau minta tolong sama kamu. Tolong apa? Aku tadi habis dari bagian administrasi kampus. Terus aku terancam nggak bisa kuliah lagi. Soalnya aku udah 6 bulan. Aku udah 6 bulan nggak bayaran kampus. Dan papaku lagi nggak jalan bisnis segini. Aku nggak mungkin minta sama papaku. Gitu ya. Nggak usah khawatir, sayang. Ya, nggak usah dipikirin. Minggu depan aku bayarin uang kuliahnya. Ya, kamu itu harus tetap semangat buat kuliah. Ya. Makasih sayang. Iya, Makasih iya. banyak ya. Iya. Antuk lu. Kok pakai ginian segala, Bang? Bodoh kali kau. Kau itu pinjam uang sama aku dan nominalnya tidak sedikit. Bukan pinjam chargeran. Ya haruslah kau tanda tangan di atas materai 12.000. Paham kau? 12.000, Bang. Biasa kan 6.000. Aku tambahin lagi 6.000. Mau atau tidak? Atau kita batalkan saja? Iya, bang. Bentar bang. Teman saya juga gitu kan, kadang bingung. Udah lu tinggal tangan aja, ribet amat sih. Lo enak ngomong doang. Yang butuh duit siapa ya? Bang gue. Ya, tapi kan masih ada cara lain, gak harus begini kan? Gue cuma ngingetin lu doang. Ingetin apaan, namanya ngejerumusin gua. Seneng kan lu? Oh, ngejerumus. Sekarang posisi gua sekarang kayak begini. Seneng kan lu? nolongin lu. Nolongin apaan? Kayak Ya lu begini minta caranya. motor gue. Udah ngobrolnya, Mau atau tidak? Selalu. Mau juga lu kan?
Itu uang kau. Cek dulu sana. Hitung yang benar. Kurang ngomel. Pas, Bang. Bagus. Sesuai perjanjian yang sudah kau tanda tangani, kau harus kembalikan uang aku itu tepat waktu. Dan yang paling penting adalah kau ini harus mau jadi pacar sementara adekku. Kalau kau melanggar, Denda 10%. Mak, dipotongnya aku bicara. Enak kau. Sudah aku bilang, jangan kau potong aku lagi berbicara, paham kau? Iya. Maafin bang, maafin saya. Kalau kau melanggar, kau akan berhadapan dengan mereka. Sudah selfie belum kau? Ini baru mau, Bang. Agus, takut dia. Argo. Harga, Bang. Harga bang. Ya, nanti malam kau bertemu dengan adikku di sini ya. Jam 7 malam. Pak. Jam 7 malam ya bang ya? Ya. Jam telat lu. Boleh lihat fotonya dulu nggak, Bang? Mak. Kau ini mahasiswa atau petugas kelurahan. Pakai minta-minta foto adikku. Macam mau bikin KTP saja. Tak perlu lah itu. Nanti malam saja. Kau langsung bertemu dengan adikku. Nama adikku Tika si Butar-Butar. Cantik dia. Apa kau? Tika. Iya. Harga. Oh, jadi kau Arga. Putar. Putar. Sudah duduklah. Duduk. Kau ini kenapa dari tadi diam aja? Bisu kau. Tak bisa bicara. Hai. Apa kabar? Kalau boleh tahu nenek kamu sakit apa? Penyakit orang tua lah itu. Nenekku itu nggak pernah mau dirawat di rumah sakit. Walaupun dia sudah sakit berkali-kali. Dia cuma mau dirawat denganku. Ayo pulang. Udah deh, kamu gak usah maksa. Kamu tetap harus ikut. Aku gak mau. Aku kan pacar kamu. Ya terserah aku dong mau ngajak kamu kemana-mana. Apa itu? Aku tetap gak mau. Udah ikut. Harus diberi pelajaran ini. Aduh. Berani-beraninya kau kasar-kasar sama perempuan. Lo jangan ikut campur ya. Berani-beraninya kau denganku. Biar ku jurus kau. Lo mau gua kasarin juga. Pulang kau. Ngapain kau masih di sini? Tunggu apa lagi? Iya, makasih Kak. Macam-macam. Benci kali aku ini. Laki-laki macam apa itu? Ngerasa ganteng kali dia. Kegantengan kali dia itu. Kau harus tahu ya. Aku paling gak suka ngelihat laki-laki macam begitu. Permainkan hati perempuan. Dan satu lagi,
Aku juga paling benci dengan laki-laki tukang selingkuh. Mampus gue. Kalau Tika tahu gue udah punya pacar, bisa ditendang gue terbang ke angkasa. Kenapa kau? Kenapa kau bengong? Keren. Mantap. Apa keren mantap? Keren tadi tariannya. Tarian, bukan tarian itu. Itu tadi namanya jurus wushu. Wushu. Tahu aku wushu tadi. Aku juga anak wushu. Jadi kita sama-sama anak wushu. Damai. Oh. Kebetulan aku waktu itu pernah juara nasional beberapa kali. Bentar. Angkatlah. Babi nelfon gue. Nih, gue harus gimana nih? Diangkat deh. Tapi nggak mungkin gue angkat depan Tika. Siapa itu? Gak penting. Gak usah diangkat lah. Harga kemana sih kok nggak diangkat teleponnya? Kalau tak penting, matikan sajalah itu handphone kau. Pusing aku dengarnya. Ini dimatiin nih. Dimatiin teleponnya. Wah, ini anak tuh sebenarnya kenapa sih? Dari kemarin kok aneh banget sikapnya. Ya sudah. Aku harap kau mau turuti semua permintaanku. Apa? Ajaklah aku keliling-keliling kota Jakarta. Keliling Jakarta? Iyalah. Apa kau? Tak suka? Tak mau? Oh suka, mau, ayo. 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 Udah nggak apa-apa, lu terima aja daripada lu genderong. Datang kan baby. Kamu kemana aja sih semalam? Aku teleponin kamu loh. Handphone kamu nggak bisa-bisa. Ini aku jalan sama dia nih. Handphone aku lobet. Aku bilang mau cas, dia bilang nggak usah. Ya udah jangan kayak gitu lagi ya. Sekarang kamu temenin aku ya ke rumah sepupu aku. Sekarang? Sekarang. Bentar. Bentar ya. Tika nelfon gua. Kalau gua nggak angkat, dia bisa marah sama gua. Yang ada babak belur gua diwusu. Bentar sayang. Gimana kau, Gak? Kampus. Ku mau kau ke rumahku sekarang. Nenekku mau ketemu sama kau. Iya, tapi Sudahlah, nggak usah ada tapi-tapi. Dalam waktu setengah jam, kau harus sampai di rumahku. Nanti ku kirim alamatku lewat WhatsApp. gue harus bilang apa sama Feby? Tapi kalau gue nggak datang ke rumah Tika, habis gue diwusu. Siapa yang telepon? Itu tadi saudara aku, jadi neneknya sakit. Neneknya dia itu kan neneknya aku juga, jadi ya sama-sama nenek. Bukan sama-sama nenek. Nenek dia ya nenek aku juga karena adik kakak gitu. Aku harus kesana sekarang. Arga, nenek aku juga lagi sekarat. Aku butuh kamu. Sekarang? Iya sekarang. Tapi nggak bisa. Iya masalahnya neneknya dia itu
adik kakak sama nenek aku, jadi nenek aku juga. Maaf, aku nggak bisa. Maaf ya, maaf. Kayaknya ada yang aneh dari Arga. Pasti dia lagi sembunyiin sesuatu dari aku. Andre pasti tahu. Loh, si Andre kok juga hilang sih? Ah, itu dia pacar sementara aku. Udah tak sabar aku ini. Rupanya kau, Feb. Kukira pacarku. Pacar? Lo udah punya pacar? Kenalin dong sama gue. Sabarlah kau, nanti juga aku kenalkan. Nenek gimana kabarnya? Sudah lebih baik. Tapi cobalah kau tengok dulu ke dalam. Ya udah deh, gue masuk dulu ya. Aku tunggu pacarku di sini. Aduh, mana ini si Arga? Itu dia orang yang datang. Sebentar. Makasih. Oh iya. Ya. Maaf ya, aku telat tadi. Itu tukang ojeknya salah jalan, makanya telat datang ke sini. Kau ini, lain kali jangan terlambat. Ya, tukang ojeknya itu salah. Ya sudah, masuklah. Nenekku sudah menunggu kau. Iya. Ayo. Cepatlah sedikit, nenekku sudah tak sabar mau ketemu kau. Sudah, kau tunggu dulu di sini, biar ku masuk dulu di dalam. Di dalam ada sepupuku. Nanti kau kenalkan dengan sepupuku, oke? Gimana, Nek? Senang kan ada Feby datang sini? Ya senang lah. Tapi lebih senang lagi kalau aku ini nenek kau ini dikenalkan sama pacar kau. Aduh nenek, sabarlah. Pacar aku itu udah ada di depan. Udah datang dia. Nenek sudah tidak sabar lagi. Cepatlah kau suruh masuk dia. Biar kenalkan dulu sama nenek ini. Ayo cepatlah kau. Iya, tunggulah sebentar. Ini Tika mau panggil ke depan. Iya buruan dong, gue juga udah gak sabar nih pengen ketemu. Sabar, sabar. Feby? Kok dia di situ sih? Apa jangan-jangan dia sepupunya Tika? Ya. Kita berdua tidak sabar ya. Cepet kau. Iya. Kemana lah nih orang? Gak? Gak? Kemana lah kau ini, Gak? Gak? Kemana lah kau ini? Gak? Gak? Benar-benar hilang dia. Sudah ku bilang tunggu di sini hilang. Biar ku laporkan sama Bang Bonar. Halo Bang Bonar. Si Arga bikin aku kesal aja. Tolong beri dia pelajaran. Bisa begitu ya? Lu sih. Telepon nih. Bang Bonar. Ini orang pasti nyariin lu nih. Deh, gak usah diangkat, Deh. Oh gila lu, gue udah kenal dia lama. Nih orang kalau kagak diangkat telepon nih makin ngamuk. Nah, gua angkat lu. Deh. Apaan sih lu? Kenapa lu matiin? Ntar gue yang kena aja. Apaan sih lu? Bukan, di WhatsApp gue tuh. Apaan? Apaan? Lu kelar lu. Lu kelar lu. Apaan? Lu baca diri. Dalam waktu setengah jam gue nyampe sana, gue diculik, Dre. Sain lu. Dre. Au, Dre. Gue diculik, Dre. Dre, gue diculik. Pas. Gue diculik, Dre. Gak usah lebay juga. Ya gue diculik, gue harus gimana dong? Ya kan gue udah bilang. Gue harus gimana, Dre? Jadi gini deh, gue deh. Apa?
Kalau Feby masih ada di sana gimana? Ya udah ntar gue teleponnya si Feby suruh balik lagi kampus. Gue suka ide lo. Pinter kan gue? Nanti gue makan lu. Siap. Ayo. Kenapa kau warga? Aku dipukulin orang. Aduh. Siapa yang berani gebukin kau? Mereka nggak tahu apa kalau kau ini pacar sementaraku. Jadi bagaimana ceritanya? Jadi kan aku nungguin kamu di sini kan. Terus kamu masuk kan, ketemu sama nenek kamu di dalam. Tiba-tiba ada 2 orang tuh narik aku diculik. Terus aku dipukulin, pingsan aku tadi. Sebelum pingsan sempet injek lagi tadi. Aduh. Pasti orang itu musuhnya Bang Bonar. Ini si Tika butar-butar percaya nggak sama cerita gua ya? Sorry gak? Sepertinya ini salah sasaran. Dikiranya kau ini anak buah Bang Bonar, terus kau diculik sama musuh Bang Bonar, terus kau dipukulinya. Sini kau. Nek, mau Nek? Aku bawa pacarku. Kenapa rupanya muka kau itu? Hah? Ini nih, tadi dipukulin sama orang. Bagus kalau begitu. Hebat kau. Itu pacar kau? Hah? Iya, Nek. Lumayan. Lumayan dia. Terima kasih, Nek. Sini kau, tukar duduk kau. Sini duduk kau. Cepat sini kau. Cepatlah itu. Sini. Sini dekat kau. Ih, kenapa rupanya muka kau itu ke sini? Aku itu mau minta satu hal sama kau. Mau tidak kau? Apa nih? Umur nenek ini kan sudah tidak panjang lagi. Jadi, aku ingin kau itu cepat-cepatlah menikah sama si Tika. Ya. Kenapa rupanya mah kau diam? Kau tidak suka ya sama si Tika? Jadi kau tidak mau ya sama nikah sama si Tika? Begitu? Hah? Sakit aku. Aduh, sakit aku nih. Mau. Jadi tambah sehat nenek. Senang rasanya hatiku. Yang bener loh. Jadi nenek si Bang Bonar nyuruh lu nikahin si Tika. Nggak usah ngeledek lu. Ntar nama belakang lu tambahin tuh harga butar-butar. Keren. Bang Bonar nelfon. Gak usah diangkat. Gila lo. Ini orang kalau nggak diangkat teleponnya, dia ngamuk. Daripada gue yang kena. Ntar. Halo Bang. Aku mau bicara itu sama teman kau tuh. Kenapa handphonenya mati? Ada deh sama kau? Oh ada. Bentar ya Bang.
Lu ngomong dulu deh. Bilang nggak ada. Bilang nggak ada. Gue udah bilang ada. Bilang gue pergi. Bang, kata si Arga dia barusan pergi nih bang. Dre, bilang ke teman kau ya, jangan bicara sama aku. Kalau dia tak mau bicara sama aku, ku kejar dia, ku culik dia. Paham? Sampaikan kau ke dia itu. Oh, iya bang, bentar bang ya, saya coba bilang lagi nih ya. Katanya kalau lu ngomong-ngomong ntar lu diculik. Lo yang salah ngomong. Bang benar. Arga bang. Gimana kau? Tak mau kau bicara sama aku? Hah? Tadi emang lagi pergi sebentar. Tapi nggak pergi sebentar, ini udah balik lagi. Kenapa bang? Dengar ya, nanti malam kita ketemu di kafe tempat biasa. Jam 7, kita bicarakan soal pernikahan kau dengan Tika. Paham kau? Awas kau, sampai kau datang ya. Kelar itu kau. Paham? Bang, Galak kali aku. Belum selfie aku rupanya hari ini. setengah jam lagi gue harus ketemu sama Tika. Tapi nggak mungkin gue nikah sama Tika, nggak mungkin. Takkan tergantikan apapun untuk dapat denganmu. Takkan tergantikan. Nggak usah lo kasih tau gue tahu gue harus datang ke sana. Tapi gue nggak mau nikah sama lo, denger gak sih lo? Ngerti lo? Hah? Ya, ngapain teriak-teriak? Ada Pepino. Hah? Ada di luar. Iya, lo yang nggak usah teriak-teriak, ntar gue keluar. Ngapain lagi yang Feby kesini? Arga, lo nggak boleh panik. Stay cool, man. Stay cool. Aduh. Sayang, kok tumben kesini nggak ngomong? Aku mau kamu jujur sama aku. Jujur gimana maksudnya? Kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku. Kamu punya cewek lain kan? Nggak ada yang lain. Aku ngerasa akhir-akhir ini sikap kamu tuh aneh sama aku. Enggak, Feby sayang, gini ya, nggak ada yang lain, cuma ada kamu. Percaya sama aku, ya? Cuma ada kamu, nggak ada yang lain. Lihat muka aku. Kamu mau kemana? Nggak kemana-mana. Kenapa? Rapi banget. Oh, astaga, iya. Sayang, aku lupa. Aku harus ke tempatnya ini, Om Herman. Disuruh sama Papa, katanya nitipin barang apa gitu. Bener suruh Papa. Baru inget. Sayang, Ya, ke rumah Om Hermannya nanti aja ya. Kamu sekarang temenin aku ya. kemana? Aku mau ketemu sama sepupu aku. Dia itu mau kenalin aku sama calon suaminya dia. Jangan-jangan yang dimaksud itu si Tika. Sayang, temen aku sebentar aja. Soalnya sepupu aku ini dia orangnya tomboy banget. Dan dia itu atlet wushu. Jadi dia belum pernah pacaran. Nah sekalinya pacaran dia mau langsung nikah. Makanya dia mau kenalin sama aku. Dan aku mau kenalin dia sama kamu ya. Kamu ikut aku ya. Kan bener, iya gue tahu si Tika yang lagi diomongin. Wow. Please sayang, nanti habis itu aku temenin deh ketemu sama Om Herman ya. Yaudah yuk. Ayo. Gimana caranya gue lolos dari situasi kayak gini? Jangan sampai Feby tahu kalau gue ini pacarnya Tika. Oke, gue harus minta tolong sama Andre. Gue WhatsApp si Andre. Kamu kenapa sih? Kenapa apanya? Nggak apa-apa.
Kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Enggak lah, ngapain aku nyembunyiin sesuatu? Enggak. Kamu nggak bohong? Ya masa aku bohong sama kamu? Awas ya, kalau sampai kamu bohong, kita putus. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Sekarang Om? Ah, serius? Oh yaudah, iya Om ya. Saya kesana sekarang. Sekarang Om. Iya. Sayang, aku harus ke tempatnya Om Herman. Tadi barusan nelfon nih. Barusan banget nelfon. Penting katanya, makanya saya harus kesana. Yakin Om Herman yang nelpon? Om Herman yang nelfon. Ya udah, sini aku mau lihat handphone kamu. Aku mau lihat panggilan terakhirnya siapa. Kok gini? Tadi kan gue cuma pura-pura terima telepon. Kok bengong? Sini handphonenya. Sini. Didi, enggak. Gini ya. Aku itu gak ngebohong. Sekarang pertanyaan aku gini. Kamu itu kenapa sekarang curigaan sama aku? Hah? Jangan-jangan kamu udah gak sayang sama aku, makanya bawanya curiga. Biasanya kan begitu. Iya, lagian kamu ditanyain gitu malah panik. Atau jangan-jangan bener ya? Kamu janjian sama cewek lain? Ya? Enggak, aku gak janjian sama cewek lain. Barusan itu Om Herman, bener. Ngapain aku bohong sih? Lagian, ngapain sih aku janjian sama cewek lain? Itu namanya selingkuh. Masa aku selingkuh dari kamu? Ya udah, ya masuk. Tika. Halo, Tik. Iya. Ini gue udah di depan nih. Ya, gue masuk sekarang ya. Oke, dadah. Ayo. Sayang, ayo. Iya. Ayo buruan. Mbak. Hati-hati dulu. Jangan kabur. Enggak sayang. Biarin aku yang ngurus. Ini urusan laki-laki. Enggak. Kamu anteng-anteng aja di sini duduk. Biar aku yang ngurus. Harus dikasih pelajaran orang itu. Duduk, sayang. Duduk. Wah, jangan kabur. Loh, kan orangnya di sana. Kok dia ke situ? Wah, mana lah ini si Arga? Lama kali lah dia. Untung Bang Bonar masih ada urusan. Diberitahukan kepada semua pengunjung kafe Bitel untuk segera keluar dari kafe karena terjadi kebakaran. Kebakaran. Kebakaran? Kebakaran? Ada kebakaran, Mbak. Saudara-saudara, semuanya harap tenang. Ini hanya sabotase. Ini hoax. Berita bohong. Ini apa ini? Gak ada kabel juga. Ini benar-benar sabotase nih. Ayo Pak, kita cari Pak. Tawa aja terus lu sampai puas lu. Lu bisanya cuma ketawa di atas penderitaan temen lu. Sahabat gue bukan sih lu. Gak guna lu. Iya, elah lu sensi amat lu kayak mama lu. Emang kocak, masa gua kagak boleh ketawa dikit? Lucu lu. Sekarang bantuin gua gimana caranya. Lu mikir. Gimana gua keluar dari masalah ini. Mikir. Enak aja, ogah. Gua mulu yang suruh mikir. Masalah-masalah lu jadi gua yang repot. Yaudah. Gini nih. Mendingan kita obrolin aja dulu, kita samperin nih sama Bang Bonar, sama si Tika, kita obrolin baik-baik. Kita suruh balikin aja ke kontrak. Samat. Balikin kontrak gimana maksudnya? Bingungnya gimana maksudnya?
Lo sadar nggak? Di kontrak itu kan kagak ada tulisannya kalau lo harus nikahin Tika. Bener nggak? Ntar kan gue utang lo sama gue. Nggak boleh sedih. Gue cuma takut diputus sama Feby. Ya Allah. Gak. Lu kayak di dunia ini cuman Feby doang cewek paling cantik di dunia. Lebay. Sampai kiamat juga Feby gak bakal mutusin lu. Dia tuh udah terlanjur cinta mati sama lu. Emang gitu? Kayaknya. Mantap kan deh? Apa gue bilang? Feby nih. Percaya sih lu. Kita putus. Mau ngapain deh? Mau ngapa deh? Hah? Gue diputusin Feby, Kam. Makanya jadi orang jangan sok tahu. Lu bilang kata gue gak akan diputusin sama Feby. Nih buktinya. Ribet lu. Lu katanya mau balik sama gue. Bodoh amat. Ini ngambek. Atas juga balik. Hei! Arga? Kamu beneran memutusin aku? Kamu kenapa? Tadi kan aku ngejar orang yang nabrak kamu kan. Aku sengaja muter dari belakang. Tiba-tiba pas aku lari aku ngeliat pensilnya kebakaran. Aku madamin api dulu. Aku madamin api sendiri lu. Terus aku inget kamu. Aku panik. Aku keluar. Aku nyariin kamu. Ternyata kamunya nggak ada. Aku ditinggal. Jadi kamu ninggalin aku karena kamu madamin api? Ya ampun Arga. Harga maafin aku ya, aku nggak tahu. Aku kira kamu ngilang gitu aja ninggalin aku. Ternyata kamu madamin api. Maafin aku ya Harga. Udah kamu lupain aja WhatsApp aku yang tadi. Aku sayang sama kamu Harga. Aku juga sayang sama kamu tahu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak putus kan? Enggak. Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu, tapi aku sadar itu semua sudah berlalu. Gue gak jadi diputusin sama Feby. Untung gue punya temen yang jago makeup. Sekarang gue harus urus masalah gue sama si Tika putar-putar. Tapi kan ini di kontrak nggak ada hal yang menjelaskan kalau saya sama Tika itu harus menikah, Bang. Tapi di situ tertulis jelas, kau sama Tika harus jadi pacar. Pacar sementara sampai nenek sembuh. Kalau misalkan nenek udah sembuh berarti kan kontraknya selesai. Bener Bang, gitu Bang. Jadi maksudnya... Diam kau. Gak perlu kau ikut campur. Gini ya, kembali saja ke kontrak. Buat apa kita pusing-pusing? Benar, Ting? Setujulah aku. Sebagai pacarku, kau harus setia padaku. Dan yang kedua, kau harus nurut padaku. Dan yang paling penting lagi, yang ketiga, kau tidak boleh selingkuh. Karena ingat, aku paling geram kali sama laki-laki tukang selingkuh. Jadi rupanya kau selingkuh dengan Feby. Enggak, Tika dengerin aku dulu ya. Aku ngomong dengerin dulu. Banyak alasan kau ini. Ampun. Tika. Kenapa kau? Suka kau rupanya? Suka. Kenapa muka kau gitu? Ya sudah, mulai sekarang kau jadi pacarku. Ajaklah aku jalan-jalan. Ayo.
Jalan-jalan kau. Ayo. Ayolah. Bang. Ayo. Bertiga, Bang. Selfie, Bang. Aku tak bawa handphone. Pakai foto lu kau lah. Satu, dua. Yang tadi? Iya, ini gara-gara si Tika. Papa barusan nelfon, nanyain kuliahnya gimana, lancar apa enggak gitu. Lancar, Pak. Bener kan semua gara-gara Tika? Gara-gara kamu sama Bang Bonar. Bang Bonar pinjemin duit kan buat bayar kuliah. Kalau enggak mah bisa kuliah. Gara-gara Tika emang. Oh begitu. Iya. Kalau begitu maaf. Aku tadi sudah pikir yang tidak-tidak. Maaf diterima. Sinilah kau. Aku ingin mengajak kau nonton nanti malam. Malam ini banget. Kenapa kau rupanya? Tak ada tolak-tolak. Itu. Tapi tak apa sih, kalau kau mau nolak, tolak saja. Mau? Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta. Feby nih. Nyariin harga nih. Ya Feb? Dre, lo lagi sama Arga nggak? Enggak. Seharian ini gue nggak sama dia kok. Yaudah deh, makasih ya, Andre. Oh, oke. Arga. Sayang maaf ya. Sekarang aku lagi jenguk neneknya Andre yang sakit. Handphoneku sama handphonenya Andre lobet. Aku minta maaf banget. Aku gak bisa nepatin janji aku sama kamu malam ini. Ayo
love you. Arga bohong banget sih. Tadi Andre bilang nggak sama Arga. Kok malah WhatsApp kayak gini? Telepon aja deh. Apaan? Iya, gue udah bilangin lo nggak sama gue seharian. Udah, tenang aja lo. Lo ngomong gitu, Andre. Lah, emang kenapa? Emang gitu kan? Ya enggak, masalahnya gue udah WhatsApp si Feby. Gue bilang gue lagi ngejenguk nenek lo yang sakit. Lu kenapa nggak ngomong dulu sama gue, janjian dong kalau mau bohong. Lah lo ada-ada aja. Lagi lo kenapa bawa nenek gue ya? Nenek gue sehat. Ya. Kok malah sibuk handphonenya? Jangan-jangan Andre lagi teleponan sama Arga lagi. Lo sekarang matiin telepon lo ya. Biar si Feby nggak bisa telepon lo, nggak bisa WhatsApp lo. Matiin aja handphonenya, ya? Oke. Terus kalau misalnya si Feby nelpon nenek gue gimana? Gak mungkin, Feby itu nggak kenal sama nenek lu ya. Jadi Feby nggak mungkin telepon nenek lu. Ya, matiin udah. Ya mungkin, bisa aja. Lo, nusain gue lo. Udah. Tuh kan, gak bisa. Lo ada masalah apa sama Arga? Jadi, gue tuh ngerasa kayaknya akhir-akhir ini Arga tuh aneh gitu sikapnya sama gue. Apa dia ada cewek lain? Gue sih nggak ngegapin dia punya cewek lain. Tapi feeling gue, dia emang punya cewek lain. Feby? Tika? Di sini juga rupanya kau. Tasya kenalin. Ini Tika, sepupu gue. Hai, Tika. Tasya. Lo sama siapa di sini? Sama pacarku lah. Malam mingguan ini ceritanya. Gaya kali kau bawa pacar. Mau ku kenalkan kau dengan pacarku? Mau lah. Ya sudah, kalau begitu ku pinjam sebentar ya Febinya. Sebentar ya. Yuk. Gimana ngomongin kamu? Jadi ceritanya aku itu tadi nonton film horor sama pacarku. Mama, tunggu. Terus panjang jalan film, aku pura-pura takut aja biar tanganku dipegang terus gitu. Modus ya. Pacarku tadi ada duduk di situ. Mana dia itu? Atau jangan-jangan pacarku itu tadi diculik sama setan yang film aku tonton itu loh. Tunggu. Kayaknya udah beberapa kali lo mau kenalin cowok lo ke gue nggak jadi mulu deh. Atau aku tanya sama waiter sini. Mbak. Mbak lihat cowokku yang tadi duduk di situ? Oh iya, tadi saya lihat dia dibawa pergi gitu sama orang, kepalanya botak, pakai baju hitam gitu deh. Tapi temen Mbak kayak orang linglung gitu. Maksud kau apa? Maksudnya apa? Jadi gini Mbak, saya curiga jangan-jangan temen Mbak dihipnotis. Betul itu, jangan-jangan pacarku itu dihipnotis. Untung gua. Untung udah gue bayar tuh pelayan. Jago juga aktingnya tuh. Tapi mau sampai kapan gue
kosan. Aku mau ke rumah sepupu aku. Feby mau pindah ke rumahnya Tika. Emang kosan kamu yang kemarin kenapa? Itu kosannya mau dibikin mall, mau digusur. Jadi mau nggak mau sekarang aku harus pindah ke rumah sepupu aku. Nanti aku kenalin sama sepupu aku. Iya. Kamu anterin aku ya? Iya. Jadi yuk. Ayo. Sayang. Apa lagi? Ayo, ayo. Gue benar-benar curiga nih sama Arga. Kayaknya dia sembunyiin sesuatu dari gue. Gue miss call aja kali ini si Andre. Supaya dia nelfon gue, terus gue punya alasan buat cabut dari Feby. Bentar lagi pasti ada nelfon gue nih. Halo? Ya, ini gue lagi jalan sama pacar gue. Apa kau bilang? Mampus gue. Yang nelfon bukan Andre, tapi si Tika butar-butar. Jangan diam saja kau. Bilang apa tadi? Maksudnya, Apa maksud kau? infonya lobet. Alasan kali nih orang. Awas saja kalau sampai dia selingkuhi aku. Kutumbuk kau. Siapa yang telepon? Mama tadi barusan nelfon. Gitu, Mama kan agak kurang suka sama hubungan kita. Pak, stop Pak. Stop. Stop situ, stop. Baik. Keluar kamu. Keluar. Aku bilang keluar. Kebetulan banget gue disuruh keluar. Bener. Makasih ya. Makasih loh, bener. Makasih ya. Loh, kok malah bilang makasih sih? Kayaknya bener deh. Arga pasti punya cewek lain. Apa? Pacar kau selingkuh? Feeling gue sih gitu. Kalau emang betul pacar kau selingkuh, biar ku hajar dia. Berani kali lah aku ini sama cowok-cowok tukang selingkuh. Feby. Baguslah sekarang kau tinggal di sini. Jadi kan kau bisa bantu jaga nenek. Ya sudah kalau begitu kau jaga nenek. Aku mau pergi sebentar. Lo mau kemana? Adalah urusan dengan pacarku sebentar. Terus lo kapan mau kenalin cowok lo ke gue? Sudahlah, itu gampang. Kan sekarang kau sudah tinggal di sini. Sudah, lebih baik kau jaga nenek kau sekarang. Jaga baik-baik. Aku mau pergi sebentar. Dah. Ya. Dah. Tika, tahu dari mana kosan aku? Dari Bang Bonar lah, dari siapa lagi? Mukanya kecut. Dihajar nih gua nih. Aku mau bicara sama kau. Oh, mau bicara, mau ngomong? Ya udah di sini aja ngomongnya. Ayo. Gak di sini. Bener kan? Gak bisa. Kalau di luar, yang ada gue babak belur sama dia. Kita ngomong di luar saja. Di sini aja, Tika. Di sini aja ngomong, nggak ada orang juga yang denger. Di sini aja, bener. Ku bilang jangan di sini. Kita bicara di luar. Ayo keluar sekarang. Tapi janji ya, jangan ngeluarin jurus khusus. Ayo. Kamu mau ngomong apa? Aku
aku mau ngomong jujur lah sama kau. Nah iya, emang lebih baik ngomong jujur daripada nggak jujur. Jadi mendingan sekarang ngomong sejujur-jujurnya. Aku sebenarnya jatuh cinta sama kau. Kok gini sih? Kalau tau kayak gini, gue nggak nyuruh dia ngomong jujur tadi. Aduh, nenek kritis. Udah belum pulang ya? Oh iya ya, aku pulang sekarang. Pulang sekarang nenek, kambuh lagi. Ayo. Iya, kamu kesana aja. Aku harus nyiram tanaman Kau di harus rumah. ikut. Iya, Ayo. aku belum ngasih makan kucing loh. Ayo cepatlah kau tolongin nenekku. Ini tutup dulu, Ayo, ayo. Nek. Alhamdulillah, Feby nggak ada di sini. Udah baik kan, Nek? Sudahlah. Nenek itu sudah baikan setelah lihat ke pacar kau itu. Makanya kalau kau ingin lihat nenek cepat sembuh lagi, cepat-cepatlah kau nikah. Karena nenek ini sudah terlanjur sayang dan suka sama ini, sama pacar kau ini. Iyalah, Nek. Nanti kami menikah. Oh, betul ya? Betul. Awas kau. Aduh. Amangoy, Gimana kau ini? hati-hati kau. Gimana lah kau ini? Pelan-pelan. Mana cicak? Untung aja nggak pecah. Oh, tidak ada rumahku bersih ini begini. Gimana sih ganteng? Hei, si ganteng kemana? Loh, mana dia? Coba kau tengok dulu sana. Di mana si Arga? Kenapa kau mendadak hilang? Manusia satu itu benar-benar aneh. Aduh, sakit lagi aku. Sakit lagi aku ini. Cepat-cepat panggilkan si ganteng itu. Aduh, sakit lagi aku. Andre, masuk. Dari mana lo? Dari kosan gua, mau pindah. Pindah kemana? Ya ke sini lah.
Jangan ngaco lo kan tahu di blacklist sama emak bapak gua aja anak disuruh motong rumput. Jadi sekarang gimana? Apaan? Gue harus keluar dari kosan, gue udah capek sama Tika. Jangan aneh-aneh deh, Gak. Siapa yang aneh, orang gue serius. Kosan lo ya, lo kalau urusan sama Bang Bonar, lo gak bisa macem-macem, Gak. Lo tau kan dia udah bolak-balik masuk penjara gara-gara gebukin orang. Tahu lo sekarang. Lu jangan nakutin gue dong. Ngapain gue nakutin lo? Gue yang serius sekarang. Cabut deh lo. Tahun emak gue ntar. Re. Tak diangkat, Bang. Bukannya tak diangkat, tapi mati handphonenya. Aku coba telepon Andre ya. Alamak, kompak kali mereka. Aku curiga nih, mereka ini mau kabur dari kita. Dua-duanya mati. Terus gimana dong, Bang? Aku ini udah jatuh cinta sama Arga. Kau tenanglah. Ku carikan Arga sampai ketemu untuk kau, ya? Alamak, lupa aku. Belum selfie-nya aku hari ini. Ayo. Yes! Akhirnya gue bisa terbebas dari Tika butar-butar sama Bang Bonar. Si Feby gimana tuh? Ya ntar gue jelasin lah pelan-pelan ke Feby. Yang jelas gue akan pacaran sama Feby selamanya. Tapi lu yakin tuh si Bang Bonar kagak bakal nyariin lu lagi? Ini sekarang waktunya udah berapa hari? Udah hampir seminggu kan? Ketemu nggak kita sama Bang Bonar? Enggak. Berarti kita nggak dicari. Kalaupun dicari ya takut amat lawan. Hah? Serius? Ya. Aneh, gue jadi curiga. Oh, lihat tuh. Apaan? Songong nih, nyamperin ke kampus. Gimana dong? Situasi nggak kondusif. Kita harus ngelawan. Serius lo? Sampai titik darah penghabisan. Ya, gue sih bisa silat dikit-dikit loh. Dua. Maju lu! Arga bang, arga. Bang. Bang. Berhenti! Stop! Kenapa kau yang berhenti? Tadi abang yang berhenti. Maksudku mereka bukan kau. Kejar! Ya. Bodoh kali. Kau ninggalin gue sih, Gak? Bukan ninggalin, gue nyusun strategi secara cepat. Apaan udah gak usah nyusun strategi dah. Kita nyerah aja yuk. Ya gimana? Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini namanya bukan berjuang, ini namanya kabur. Kita harus kabur sampai titik darah penghabisan. Ngumpet. Ngumpet. Sini. Sepertinya udah lari mereka, bos. Telat, bos. Kalau begitu, kita balik saya lah. Ayo sebentar. Apa gue bilang? Strategi gue tuh gitu. Kita emang keren. Kita emang Mereka. sampai titik darah penghabisan. Bebas. Sampai titik darah.
Mau mati kau. Ya, mau lari kemana kau? Hah? Botak, Dre. Sejak kapan aku gondrong? Bang, saya ketemuin Tika, Bang. Iya, Bang. Saya ketemuin Tika, Bang. Enggak lari kok, Bang. Enggak lari. Benar kau ya? Iya, Bang. Janji kau ya? Janji, Bang. Kami Tika kau sekarang. Ya, enggak lari, Bang. Enggak lari, Bang. Ya, kalau mana, Kak? Katanya dari tadi kau mau bicara padaku. Sampai makanan habis kau masih diam saja begini, gimana sih? Aku mau ngomong tapi jangan marah ya. Tergantung. Kok tergantung? Ya tergantung kau mau bicara apa. Ya aku mau jujur, kenapa selama ini setiap kali aku mau dikenalin sama Feby, aku selalu nggak ada. Kenapa kau rupanya? Suka kau pada Feby? Bukan gitu. Lalu apa? Kamu pacar Feby? Apa kau ini? Ngomong apa kau? Apa kau bicara yang benar? Apa ini? Aduh. Aku pacarnya Feby. Percayalah aku. Ku tahu kau begitu cuma mau tipu-tipu. Biar kau bisa lari dari aku. Iya kan? Sudah tahu aku akal bulus kau. Enggak, aku ngomong jujur, aku ini pacarnya Feby. Kalau nggak percaya tanya aja sama Feby. Percayalah aku. Nggak gini aja supaya kamu percaya, mendingan kamu telepon Feby suruh kesini, kamu tanya Feby di depan aku pacarnya apa bukan. Biar kamu percaya. Kalau begitu, kau putuskan saja tuh Feby. Nggak mungkin lah, gimana? Kau lupa? Aku pernah bilang sama kau kalau aku paling benci sama laki-laki tukang selingkuh. Ku kasih kau waktu 1 minggu untuk putusi Feby. Atau perlu aku minta tolong sama Bang Bonar biar kau bisa putusin Feby dengan cepat. Udahlah Tika, lo gak usah sedih kayak gini. Lagian juga lo kan atlet wushu, masa sih sedih gara-gara cowok? Ya biarpun aku ini atlet wushu, tetap aku ini manusia biasa, Feby. Aku ini punya hati, punya perasaan. Iya gue tahu. Disakitin itu emang sih sakit banget. Tapi lo harus kuat. Lo jangan sedih-sedih gini. Ingin kupukul rasanya sampai babak belur tuh orang. Jangan pakai kekerasan. Kalau misalkan kepala lo panas nih, tapi hati lo harus tetap adem. Tapi gue jadi penasaran. Mana sih cowok yang nyakitin lo tuh kayak apa sih mukanya? Kau mau lihat? Mana lo coba? Nih,
Sekarang juga kau suruh Arga itu datang ke sini. Tika udah telepon sampai 2 kali, tapi nggak diangkat-angkat, dimatikan teleponnya. Ayo, sekarang juga kita cari Arga. Macam mana pula itu si nenek mau kita tinggal? Nanti ku telepon Ujang suruh kesini, dia nungguin nenek. Ayo. Kenapa sih harus gue iyain gitu? Gue jadi pacar sementara si cewek jadi-jadian itu. Kenapa gue iyain? Siapa maksud kau? Ya Tika lah. Siapa lagi cewek jadi-jadian, galak, cantiknya nggak seberapa. Berani kali lah kau ngomong gitu. Kau ya? Enggak, gini tadi lagi itu Bang Bonar. Tak perlulah kau banyak alasan itu. Aku tak marah, tapi aku ingin kau ikut sama aku, ketemu sama nenekku, nenek Tika, nenek kita semua. Ayo. Nggak mau. Berani kau? Berani kau? Berani sekarang menantangnya? Iya. Tak takut kau sama kontrak, tak takut kau sama aku, tak takut kau sama Tika. Tika itu juara 3 wushu, juara 1 memasak. Berani kau sama dia? Kenapa kau diam saja? Tak dengar kau aku bicara? Kurang kencang rupanya. Iya. Oke, iya, oke. Ya, oke. Aku mau, Bang. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya Bang Bonar sama Tika itu harus jelasin ke Feby kalau aku cuma pacar sementaranya Tika. Dan semua ini cuma atas dasar peminjaman uang Bang Bonar ke aku buat bayar uang kuliah. Dan asal Bang Bonar tahu, sama Tika juga harus tahu. Uangnya juga dipakai untuk bayar kuliahnya Feby. Kalau nggak gitu aku sama Feby nggak bisa kuliah. Ternyata selama ini Arga minjem duit sama Bang Bonar. Dan harus jadiin Tika pacar sementaranya. Ya, dia ngelakuin ini semua buat lo, Feb. Kan uangnya dia dipakai buat ngerayain pesta ulang tahun lo. Dia rela tuh ngelakuin itu semua tuh buat bahagiain lo doang. Aku tuh nggak pernah sayang sama Tika. Aku cuma sayang sama Feby. Kenapa kau tak sayang dengan aku? Kenapa kau malah sayang dengan Feby? Padahal sudah jelas-jelas kalau Feby itu bikin hidup kau susah. Sampai harus pinjam-pinjam uang sama Bang Bonar. Karena cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Dia membawa damai dan bahagiakan jiwa untuk semua manusia. Hanya cinta sejati yang bisa bertahan tanpa mengenal waktu. Arga? Takkan pernah sirna bagai karang di samudra, akan abadi untuk selamanya. Seperti itulah cintaku untuk dirimu, tulus dan apa adanya, datang dari sebuah rasa sucinya hati. sederhana kan, Bang? Sesimpel itu. Aku sayang sama Feby. Cuma Feby yang bisa nerima aku apa adanya. Aku bukan orang kaya. Tapi Feby selalu ada di samping aku.
Dan hari ini di depan Bang Bonar, di depan Tika, aku mendeklarasikan kalau aku sayang sama Feby dari dulu, sekarang, dan selamanya, Bang. Aku juga sayang sama kamu, Arga. Maaf, aku nggak pernah cerita semua ini ke kamu. Kamu gak usah minta maaf sama aku, Arga. Seharusnya aku yang minta maaf sama kamu karena udah ngelakuin cinta kamu sama aku. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku ngelakuin semua ini karena kamu cinta sama aku. Feby, aku mau minta maaf lah sama kau. Aku tahu cinta Arga itu tulus pada kau. Maafkan aku yang egois ini ya. Tika, udah gak usah minta maaf. Gue doain semoga lo cepet-cepet dapet cowok yang sayang sama lo. Gue yakin deh, suatu saat nanti pasti lo akan ketemu sama cinta sejati lo. Bagus. Terenyuh aku mendengarnya. Sama, gue juga. Laki-laki macam ini aku salut. Keren banget. Bangga gue. Diam dulu, aku lagi bicara. Begini saja. Masalah kontrak sudah aku lupakan. Wah, keren Bang Mona. Diam dulu. Tapi ingat, masa utang kau, lunasilah. Tak bisa itu aku hapus. pasti. Alamak. Apalagi Bang? Cemana aku nanti cerita sama nenekku masalah ini? Alamak. Betul itu. Aduh, gimana ini? Iya Bang. Apa Bang? Pacar gue banyak banget Bang.